make this right. And this is what we can... It is about to begin. The driver's car. So... You a curveball. That weapon. Weapon mark is coming up. There's other us now. Oh shit! Bitch out the way. So fucking told you. Longer dead ahead. Cars in the race as they hit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya, Robert, si tukang kaset. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Death Race 3, Inferno. Film yang satu ini dirilis pada tahun 2013 dan diperankan oleh Lucas, sang Frankenstein yang asli. Dengan suasana baru dan tantangan yang baru. Serta si seksi Katrina sebagai aktris pemersatu bangsa. Dan ada juga beberapa aktor dan aktris pendukung lainnya. Dimulai, tanpa banyak cangcing-cong lagi, tombol subscribe, kita like, mulai. Dan komen di bawah Alur ceritanya. agar saya dapat AdSense dan untuk mengganti konsumsi saya selama pembuatan video ini. Terima kasih. Kali ini, para pembalap dan krunya dibawa ke lokasi baru, yaitu penjara Kalahari. Kalahari adalah penjara yang berada di tengah gurun. Wayland Corporation mendapat tawaran atau semacam kerja sama dari saingan bisnisnya, yang juga seorang miliarder bernama Neil Short. Orang ini sangat berambisi untuk mengambil alih Death Race. Pada akhirnya, di sebuah lokasi, Wayland dan Niles mengadakan pertemuan. Sebuah kontrak pun ditandatangani oleh mereka berdua. Niles mengeluarkan modal jutaan dolar untuk merubah Death Race menjadi sebuah perlombaan yang sangat menghasilkan banyak cuan demi keuntungan pribadinya. Dia akan memberikan hiburan yang sangat menarik bagi para penontonnya. Dengan memberikan tayangan live streaming buat para penggemar berbayar di setiap minggunya. Dengan menghadirkan para pengemudi handal, dan dengan lintasan yang berbeda dari yang pernah ada. Tak lupa juga, berbagai tantangannya berbahaya lainnya. Bahkan Niles menyebut akan ada banyak kematian di sana. Wayland mengingatkan bahwa, jika Frankenstein menang sekali lagi, maka dia akan segera bebas. Dan jika itu terjadi, maka penonton akan kecewa. Karena idola mereka sudah tidak tampil lagi. Terlihat Lucas yang dikenal sebagai Frankenstein dengan topengnya, sedang menjalani perawatan, setelah dia mengalami luka bakar yang sangat parah di film Death Race 2. Seperti yang kita ketahui, bahwa mobil Frankenstein terbakar, dan Frankenstein dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar yang sangat serius. Frankenstein pun mendapat pengobatan terbaik untuk luka bakarnya itu. Timnya mengira, Lucas telah tewas. Di sebuah hanggar, Frankenstein bertemu dengan Niles. Dia akan mengirimnya ke gurun Kalahari Afrika, dengan penjagaan yang super ketat. Dia harus kembali beraksi dalam Death Race Internasional pertama. Timnya dan 14K juga akan dikirim ke sana. Awalnya Frankenstein menolak, karena dia sudah membuat perjanjian dengan Wayland, bahwa dirinya akan segera dibebaskan dalam perlombaan terakhir, jika dia menang. Tapi nyatanya, Niles tidak mau mendengar hal itu, karena dia adalah pengelola Death Race yang sekarang, dan peraturan ada di tangannya. Dan jika Frankenstein menolak, kematian akan menghampirinya. Frankenstein tidak punya pilihan lain. Jika Frankenstein kalah, dia akan tetap tinggal. Namun jika dia menang, maka dia akan mati. Dalam sebuah perjalanan menuju Afrika, mobil khusus tahanan membawa 14K, Katrina, Goldberg dan Liz. Mereka berada di dalamnya untuk menuju sebuah lokasi penjara Kalahari yang berada di dalam goa. Tak lama, muncul mobil lain yang membawa Frankenstein telah tiba. Dan tiba-tiba terjadi keributan di sana. Frankenstein berusaha melawan beberapa orang yang berada di sana, hingga topengnya harus terlepas karena terkena pukulan. Setelah Frankenstein berhasil menghabisi mereka, datanglah Liz. Dia yang terkejut karena Lucas ternyata masih hidup. Si seksi Katrina pun menamparnya, karena ia merasa dibohongi olehnya. Di dalam bawah tanah ini, terlihat tahanan dipaksa untuk bekerja dengan sangat keras dalam penjagaan yang super ketat. Hari pertama Death Race pun dimulai. Setiap tim sibuk dengan mobilnya masing-masing, begitupun tim Goldberg dan Liz, yang tak kalah sibuknya, mereka juga sedang mempersiapkan mobil untuk Frankenstein. Terdapat 16 tahanan wanita seksi sebagai navigator. Untuk menjadi navigator pun tak semudah itu.
Mereka harus bertarung terlebih dahulu, karena hanya 10 orang yang bisa mengikuti perlombaan ini, termasuk Katrina. Katrina pun menjadi sorotan, karena dia adalah navigator khusus yang menjadi partner Frankenstein yang terkenal. Was liar betrayed. Seorang produser dan host dari acara ini yang bernama Santana, membuka acara ini. Berbagai senjata telah dipersiapkan dalam pertarungan ini. List memperhitungkan, kemungkinan Katrina untuk menang, sangatlah tipis sekali. Untuk dapat bertahan hidup, terlebih dia harus melawan si kembar Swedia yang dikenal sangat sadis. Pertarungan pun dimulai, tombol senjata diaktifkan. Mereka saling berebut mendapatkan senjatanya, dan Katrina berhasil mendapatkan mesin pembakar. Rating penonton pun tiba-tiba naik dengan cepat. Katrina dengan sadis membakar habis lawan-lawannya, dia pun berhasil lolos dan mendapat peringkat 1 dari 10 peserta tersisa. Agar para pembalap tidak bisa kabur, mereka menyuntikkan alat pelacak untuk masing-masing pembalap. Terlihat juga para pembalap lainnya yaitu Reiser, Forteinkey dan juga Frankenstein. Mereka terlebih dahulu mendapat suntikan alat pelacak di lehernya. Alat ini pun sangat canggih. Jika terdeteksi mereka berusaha melarikan diri, maka rudal pelacak buatan Jerman akan mengejar dan menghabisi mereka. Pertandingan maut pun dimulai, 11 pengemudi akan bersaing selama 3 hari di wilayah paling ganas di muka bumi ini. Di sini, List menjelaskan takkan ada lagi perisai, dan lokasi senjata pun ditandai pada peta. Untuk mengaktifkannya, mereka harus melewatinya. Goldberg mengatakan kepada Frankenstein, orang yang harus dia waspadai adalah Reiser karena dia lebih suka membunuh daripada menang. Kemudian ada pula Nero, dan terakhir gadis cantik di sebelahmu, yang bisa membuat Frankenstein gagal fokus. Ada juga pembalap berjulukan Joker, yang menjadi salah satu lawan tangguh dari Frankenstein. Mereka akan melewati 3 gurun dalam pertandingan Death Race kali ini. Weapon locations are marked. The only thing I know about Kind started in Tijuana. The overall winning time was Lethal wrong. Made to win his freedom. Lampu hijau belum menyala, tiba-tiba seorang pengemudi mencuri start dan bermaksud melarikan diri. Dan dapat kita lihat, rudal Jerman langsung diluncurkan, dan ledakan pun terjadi. Pembalap itu tewas seketika diterjang ganasnya rudal itu. Lampu hijau pun menyala kembali, dan para pengemudi langsung tancap gas. Kemudian terlihat ada seorang wanita yang menjadi pembalap wanita pertama, dia bernama Olga Braun. Ada juga sebuah mobil yang dikemudikan Psycho yang terlambat start. Mereka harus melewati gurun pertama, dan belum ada senjata di wilayah ini. Frankenstein yang berada di posisi terdepan, menjadi incaran lawan-lawannya. Mereka melihat penanda senjata, dan berebut mencapai lokasi tersebut. Reiser berhasil mendorong mobil Frankenstein dan mendapatkan senjatanya. Joker juga mendapat kesempatan yang sama, dan kemudian dia mengaktifkan senjatanya. Pembalap bernama Nero, langsung menembakkan senjatanya ke arah mobil Forteinkey. Untungnya, 2 kali tembakannya meleset. Sedangkan si Joker, mengarahkan meriamnya ke mobil Frankenstein. Tembakannya hampir saja mengenainya, hingga Frankenstein harus banting setir ke arah belakang hingga menghantam mobil Joker. Joker yang terkejut, tidak bisa mengendalikan mobilnya, hingga mobilnya terbalik dan meledak. Nails yang berada di pusat kontrol puas dengan balapan ini, dan mengapresiasi hasil kerja Santana. Frankenstein kali ini berhadapan dengan pembalap lain bernama Pretty Boy, sedangkan Forteinkey harus melawan Reiser. Mereka melewati pemukiman padat penduduk di wilayah Afrika. Pretty Boy pun tertembak hingga mobilnya terbalik. Memanfaatkan kesempatan itu, Pretty Boy langsung berlari untuk kabur. Melihat itu, tentu saja Santana kembali meluncurkan rudal pelacaknya. Tidak ada tempat persembunyian untuknya, dan akhirnya, Pretty Boy hanya tinggal nama. Seseorang pengemudi kembali terbunuh, setelah Reiser menembakkan senjatanya dan meledakkan mobil itu, hingga akhirnya tersisa 7 pengemudi lagi. Rombongan mobil ditembaki oleh beberapa pria bersenjata, saat melewati markas mereka. Setelah mendekati garis finish, dan kali ini Reiser hasil lolos di urutan pertama dan Frankenstein di urutan kedua. Perlombaan pertama membuat Nails cukup puas, dan dia merayakannya dengan melakukan adegan celap-celup bersama Santana. Asistennya yaitu Prudence, tampak cemburu melihat itu. Yang padahal kita tahu, Prudence jauh lebih menggemaskan dibanding Santana. Setelah turun dari mobilnya, Frankenstein hampir saja ditikam oleh Reiser. Namun untungnya, Goldberg berada di sana untuk mencegahnya, dia pun dibawa ke ruangan medis. Mendengar ada keributan,
Santana yang tadinya mau melakukan adegan celap-celup jadi terhenti. Dan memerintahkan pasukan untuk mengamankannya. Liz dan Katrina menunggu di depan ruang medis. Liz mengkhawatirkan kondisi Goldberg saat ini. Kemudian Liz dengan tidak sabarnya masuk ke ruang medis untuk melihat kondisi Goldberg. Nyatanya di dalam ruangan medis, Goldberg sedang diseruput oleh seorang suster. Liz yang melihat itu pun menjadi bengong. Katrina kemudian menyusul ke dalam. Katrina yang melihat itu hanya tersenyum, dan mengajak Liz untuk keluar dari ruangan itu. Adegan lain memperlihatkan, Santana yang datang ke sel para navigator wanita. Dia akan memberikan hadiah yaitu cinta satu malam dengan Frankenstein. Dan yang mengejutkan, bukan Katrina yang dia pilih, namun wanita di sampingnya yang dipilih oleh Santana. Yours, First Duke of Buckingham. Very fine. You should have disclosed. Having victims? To offer Frankenstein. Frankenstein? Death Race hari kedua akan dimulai. Frankenstein berkumpul bersama dengan timnya dan menjelaskan tentang ancaman yang dilakukan Niles kepadanya. Frankenstein membutuhkan bantuan teman-temannya untuk melakukan rencana yang telah dia susun. Pertandingan maut pun kembali dimulai. Nero langsung memimpin di depan. Para pembalap melewati jalan menuju sebuah danau kering. Saat Frankenstein akan mengambil tombol senjata, tiba-tiba Olga menancap gas dan lebih dulu mengaktifkan senjatanya. Dia harus berhadapan dengan pembalap lainnya. Kemudian, mobil Olga diserempet dan terlempar. Olga berhasil keluar dari mobilnya, hingga dia menjadi sasaran empuk. Ketika dirinya akan ditabrak, dia pun berlari, kemudian menembakkan senjata hingga mobil lawannya pun meledak. Namun naas, dia pun terlindas oleh mobil Razer hingga tewas. Akhirnya tersisa 5 pembalap. Mereka harus melewati perkotaan, di sana banyak warga yang tidak menyukai kehadiran mereka. Razer menggunakan pelontar apinya untuk membakar mobil Frankenstein di belakang. Psycho yang sudah mengaktifkan senjatanya, menembaki Razer yang berada di depan. Dia memutarkan mobilnya agar bisa balik menembak si Razer, sedangkan si Nero berusaha menghabisi Fortune yang berada di depannya. Hingga dia berhasil mendapatkan senjatanya dan menembakkan rudal untuk menghentikan Nero. Mobil Nero pun nyungsep. Kemudian tanpa ampun Nero dan navigatornya dipukuli dan digantung di jalan oleh warga di sana. Kejadian ini justru ditertawakan oleh Niles. Para pembalap kini memasuki babak semifinal dan akan memasuki wilayah pemberontak lagi. Sambil menonton tayangan ini, mereka telah mempersiapkan persenjataan. Frankenstein dengan sengaja menembaki pemberontak hingga mereka menaiki mobilnya dan mengejar Frankenstein. Dan ini ternyata bagian dari strategi Frankenstein, agar mereka terlibat masuk dalam Death Race. Razer dari belakang mendorong salah satu mobil pemberontak hingga terjun ke danau. Mendekati garis finish, pemberontak ini menembaki tangki bahan bakar dan meledakannya. Namun naas, Goldberg terkena efek ledakan itu, dan dia dinyatakan tewas. End of Nero. Coming up behind you. What now, Luke? Move it, move it. Punishable by death. Di adegan berikutnya, Niles datang ke sel milik Frankenstein, dan kembali mengancamnya untuk kalah dalam pertandingan selanjutnya. Jika tidak ingin dirinya menderita, dan merasakan sel penjara yang jauh lebih mengerikan. Hari ketiga Death Race akhirnya tiba. Niles di sini memerintahkan anak buahnya untuk mewaspadai Frankenstein, dan harus membuatnya kalah dalam pertandingan kali ini. Di awal balapan, Frankenstein kembali memimpin meninggalkan lawan-lawannya. Razer berhasil mendapatkan senjatanya. Kali ini dia lebih dulu menyerang Psycho hingga mobilnya terguling. Psycho kemudian keluar dari mobilnya, dia tidak menyangka kalau api dengan cepat menyambar tubuhnya, dan dia tewas terbakar hidup-hidup. Mendekati garis finish, Frankenstein berhasil mengaktifkan senjatanya. Hal ini membuat Niles tidak senang, dan dia berniat menembakkan rudal untuknya. Santana pun tidak setuju dengan keputusan itu, karena itu sama saja menghancurkan rating acara tersebut. Dan juga asistennya, Prudence, yang sama-sama tidak setuju.
Prudence pun langsung dipecat oleh Niles. Rudal akhirnya diluncurkan, Fortane-Key mengaktifkan alat penanggulangan rudal. Senjata pengalih rudal yang ditembakkan oleh Fortane-Key ternyata berhasil menyelamatkan mereka. Kali ini pasukan keamanan sekarang ikut dikerahkan untuk membunuh Frankenstein. Santana yang merasa ditipu oleh Niles akhirnya menghubungi Wayland. Setelah menghabisi para pasukan, secara mengejutkan Frankenstein menginjak rem dan membiarkan Fortane-Key memenangkan balapan ini. Frankenstein lebih memilih langsung memasuki terowongan. Karena sakit hati, Santana sengaja menjebak Niles dengan memborgol tangannya. Ternyata, Frankenstein dan Katrina bermaksud menabrakkan mobilnya di ruangan pusat kendali dan membunuh Niles di sana. Ledakan terjadi dan menghancurkan tempat ini. Frankenstein ditemukan selamat, namun dia mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuhnya. Death Race berikutnya akan dipimpin oleh mantan asisten Niles, yaitu Prudence. Frankenstein yang selamat akan siap untuk balapan dalam 2 minggu ke depan. Dia terus berteriak bahwa dirinya bukanlah Frankenstein. Di sebuah pulau, ternyata Frankenstein yang asli sedang berlibur bersama Katrina, dan Goldberg yang dinyatakan telah meninggal, ternyata berada di sana ditemani perawat yang menyeruputnya tadi. Dan dia jugalah yang sudah membantu rencana mereka. Ternyata rencana Frankenstein saat itu dibantu oleh Wayland, mereka dengan sengaja menarik para pemberontak masuk ke penjara. Kemudian Santana bertugas menahan Niles di dalam ruangan, ketika mobil Frankenstein menabrak ruang kendali. Ternyata Frankenstein dan Katrina terlebih dahulu meluncur keluar dari sana. Liszt mengorbankan dirinya untuk bertahan di dalam penjara demi menjadi saksi. Niles sekarang harus merelakan dirinya sebagai Frankenstein. I should have listened to you before. He's about to win. I love you. Wait. And final day of competition. Yes, yes. Hands. Yes, that's all well. Yeah, I'm looking at it. Personally, Smooth road, isn't it? Wayland? and I expect. What are you doing? I'm sorry. Get to the finish line. Take him out! This all starts. Original Frankenstein. What are you talking about? You're not. Stay behind. Let your heart. Dan tanpa disadari, This film Death Race 3 Inferno pun akhirnya selesai. Akhir kata, pesan yang dapat saya sampaikan dalam film ini adalah, janganlah kita terburu-buru untuk menjadi yang nomor 1. Karena nomor 2, mungkin hadiahnya lebih bagus. Seperti di film ini, Fortane-Key yang nomor 1, hanya mengukirkan tiket kemenangan sekali dan belum tentu ia dapat menang lagi atau bebas dari sana. Sedangkan Frankenstein di urutan nomor 2. Dia mendapat kebebasan dan juga enak-enak bersama Katrina. Semoga teman-teman mengerti dan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa di film berikutnya. Dan jangan lupa baca deskripsi video ya.